Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Dirgantara dari Prodi Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan identifikasi logistik dan supply chain management pada PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills 2. Adapun bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama, aliran supply chain material. Selanjutnya ada bentuk logistik dari perusahaan. Adapun supply chain management pada PT Pindo Daily. Selanjutnya ada warehouse management, inventory management, dan yang terakhir yaitu layout warehouse pada perusahaan tersebut. Bentuk logistik pada PT Pindo Daily Pulp and Paper Mill 2, semua equipment yang masuk dan keluar pada perusahaan menggunakan kontainer truk. Jadi proses inbound dan outboundnya ini semua dibantu dengan jasa kontainer truk tersebut. Adapun inbound atau barang yang masuk, equipment yang masuk ke dalam perusahaan yaitu berupa bahan baku, bahan penolong, dan bahan-bahan lainnya seperti alat tulis kantor. Selain itu juga ada bahan dan alat untuk mereparasi dari mesin yang digunakan oleh perusahaan. Atau outbound dari perusahaan merupakan hasil jadi produk dari perusahaan yang berupa kertas dengan dua tipe packaging. Yang pertama dibentuk dalam bentuk gulungan roll besar yang dipacking dengan kertas karton. Selanjutnya ada yang disebut dengan palet. Palet itu berisi box-box kertas yang dibungkus dalam papan palet. Perusahaan menggunakan software SAP untuk sistem order dan manajemen material. Dalam mengatur material requirement planning, perusahaan juga menggunakan software SAP dalam membantu proses memanajemen material yang masuk, kapan dan berapa yang harus dipesan. Supply chain material keseluruhan dari raw material menjadi produk dari perusahaan dimulai dari pemasok atau vendor perusahaan yang berupa bahan baku serat dan bahan kimia atau bahan baku penolong. Kemudian dilakukan proses manufaktur pada perusahaan, lalu dari perusahaan didistribusikan melalui ekspor dan impor, kemudian masuk ke retailer dan berakhir pada konsumen akhir yaitu pelanggan. Selanjutnya ada aliran supply chain pada perusahaan yang lebih sempit dari raw material menjadi barang finished good. Dimulai dari raw material, lalu stock preparation dari raw material tersebut, lalu ada approach flow system di mana raw material diubah menjadi bubur kertas yang siap digunakan ke dalam paper machine. Selanjutnya dari paper machine bubur kertas diolah ke dalam mesin rewinder. Rewinder itu adalah pembuatan bubur kertas menjadi gulungan kertas yang lebih besar. Selanjutnya dari gulungan kertas yang ada pada rewinder di packing pada departemen finished good. Adapun bentuk kegiatan supply chain management yang dilakukan pada perusahaan Pindo Daily berdasarkan beberapa indikator. Yang pertama yaitu melakukan plan, yaitu menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Proses plan pada perusahaan ini dilakukan mulai dari perencanaan produksi dan yang selanjutnya perencanaan bahan baku atau raw material yang akan digunakan. Yang kedua ada indikator source, yaitu pembelian bahan baku dengan tepat waktu, tepat kuantitas, dan tepat kualitas. Proses search di perusahaan ini dilakukan oleh Departemen Raw Material yang dimana mengatur proses distribusi bahan baku dari supplier hingga pendistribusian bahan baku kepada unit-unit yang membutuhkan raw material tersebut pada proses produksinya. Yang ketiga ada make, yaitu proses produksi untuk memenuhi permintaan aktual. Perusahaan menerapkan barang safety stock pada gudang finished good. Yang keempat ada deliver, yaitu proses pengiriman mencangkup distribusi dan transportasi barang finished good dengan tepat waktu. Proses deliver ini dilakukan setelah proses produksi selesai menjadi barang finished good dan siap untuk didistribusikan kepada konsumen.
Dan yang terakhir yaitu return, yaitu penawaran dari perusahaan berupa pengembalian barang dari customer bila barang yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan spesifikasi dan lain-lain. Adapun beberapa jenis gudang yang ada pada perusahaan, ada 3 jenis, yaitu yang pertama gudang penyimpanan bahan baku raw material yang berdekatan dengan departemen inking dan paper mesin. Gunanya itu untuk menyimpan pulp atau bubur kertas. Selanjutnya yaitu gudang barang setengah jadi atau gudang WIP, work in process, menyimpan gulungan roll yang ada berdekatan pada departemen cash cost. Selanjutnya yang terakhir ada gudang penyimpanan barang hasil produksi yang ada di departemen finished good yang berguna untuk menyimpan roll atau gulungan kertas besar yang sudah di packing dan palet yang berisi box-box kertas. Selain itu, proses inbound pada perusahaan dimulai dari PO purchasing order atau pemesanan barang. Dimulai dari data stok oleh departemen yang membutuhkan barang tersebut ke bagian purchasing. Lalu jika sudah disetujui, maka akan dilakukan pemesanan barang ke vendor. Selanjutnya ada penerimaan barang. Setelah PO dikirimkan kepada vendor, maka dilakukan deal-dealan terhadap waktu pengiriman barang dan perusahaan akan menerima kelanjutan dari pengiriman barang tersebut, kapan dan berapa spesifikasi yang dibutuhkan dari perusahaan kita. Selanjutnya ada pengecekan spek barang. Setelah penerimaan barang oleh perusahaan, maka perusahaan akan mengecek spesifikasi dari barang tersebut. Yang terakhir yaitu receipt note atau tagihan pembayaran, yang dimana perusahaan harus membayarkan barang yang sudah kita pesan dengan metode pembayaran tertentu. Selanjutnya ada aliran aktivitas logistik customer atau outbound yang berupa pengiriman atau distribusi barang jadi finished good kepada customer. Dimulai dari create delivery order yang dilakukan oleh bagian purchasing, kemudian bagian purchasing melakukan shipping, lalu nota dari delivery memo yang dilakukan oleh bagian purchasing itu disampaikan kepada bagian produksi untuk dilakukan cek kondisi barang dari barang yang akan dikirimkan kepada customer. Selanjutnya dilakukan loading barang ke truk kontainer yang sebelumnya sudah diurus oleh bagian purchasing, kemudian mengecek delivery memo kembali. Lalu ada cek muatan kontainer sebelum diberangkatkan. Selanjutnya setelah bagian cek muatan kontainer, truk kontainer bisa melakukan distribusi barang kepada customer. Pada inventory manajemennya, gudang barang jadi atau gudang finished good pada perusahaan mampu berkapasitas untuk menampung 87,417 megaton berat untuk seluruh roll dan palet. Pada perusahaan ini juga muncul beberapa isu yang menyangkut gudang finished good, seperti terjadinya overproduction dan stock out yang sering terjadi. Yang kedua ada penumpukan barang return atau product reject yang disimpan di mana saja atau berantakan. Yang ketiga ada overcapacity gudang pada periode tertentu, sehingga dari penyimpanan barang jadi ini harus dialihkan ke departemen lain. Maka dari itu setiap periodenya atau setahun sekali perusahaan melakukan stock opnam untuk mengendalikan stok barang jadinya. Adapun safety stock gudang finished good atau gudang barang jadi itu sebesar 1,182 megaton per bulannya. Berikut juga ditampilkan data permintaan customer
dibandingkan dengan data permintaan yang dapat dipenuhi oleh perusahaan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober hingga November. Dan dapat diketahui juga level of service perusahaan kepada customer itu 100% di bulan Juli dan Agustus, 95% di bulan September dan Oktober, dan 96% pada bulan November. Berikut merupakan layout gudang WIP dan gudang finished good pada perusahaan yang bernama kolom A1, A2, B1, B2 itu merupakan gudang dari finished good sendiri. Sedangkan yang bernama interim, GU atau guillotine, dan WIP itu merupakan gudang WIP dari setiap masing-masing departemen yang menyediakan gudang WIP. Sekian materi yang telah saya bawakan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.